Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Chandra Oktaviani dalam BK Sahabat Siswa. Kali ini kita akan mengulik bersama web e-learning madrasah khususnya. Kita akan mengulik bersama fitur layanan bimbingan konseling di web e-learning madrasah. Nah, yang saya pakai di sini adalah web satker saya sendiri, yaitu e-learning MTSN 2 Kota Bekasi. Untuk teman-teman atau para siswa-siswi, untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling di masa pandemi ini, kita bisa menggunakan fitur dari e-learning MTSN 2 Kota Bekasi. Caranya, kalian login seperti biasa menggunakan username dan password, lalu login e-learning. Ini saya contohkan ya, menggunakan salah satu akun teman kalian, dan saya sudah meminta izin sebelumnya. Terima kasih kepada Nur Nabila. Nah, ini dilewati saja ya. Oke. Nah, di sini ada apabila kalian langsung masuk ke beranda, di sini ada bimbingan dan konseling, layanan BK. Nah, kalian bisa mendapatkan layanan BK di fitur ini. Kalian tinggal klik layanan BK. Nah, nanti akan muncul nih layanan-layanan apa saja yang bisa kalian dapatkan. Saya akan menjelaskan layanan apa saja yang ada di bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama adalah layanan orientasi, di mana layanan ini diberikan terhadap siswa sekolah yang berkenaan dengan tatapan ke depan, ke arah dan tentang sesuatu yang baru. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan situasi yang baru, serta mengantarkan individu untuk memasuki suasana dan lingkungan baru. Biasanya layanan ini diberikan kepada siswa kelas 7, di mana mereka masih menghadapi masa transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan atau sekolah menengah pertama ataupun MTS. Nah, kan masih belum terbiasa dengan siklus SD dan SMP yang memang berbeda. Terus juga layanan ini juga diberikan kepada teman-teman atau siswa-siswa yang beranjak dari kelas 7 ke 8, 8 ke 9, karena menemukan teman-teman baru, lingkungan baru, dan siklus pembelajaran juga yang berbeda. Nah, yang kedua adalah layanan informasi, di mana layanan ini berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Tujuan layanan ini adalah agar siswa mengetahui informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Layanan ini juga dapat digunakan untuk mencegah timbulnya masalah, pemecahan masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi individu, serta memungkinkan individu atau peserta layanan yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Misalnya, layanan informasi ini diberikan kepada para siswa berdasarkan layanan pribadi, sosial, karir, ataupun belajar. Nah, itu diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan penempatan adalah usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan sesudah tamat, memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Layanan ini bertujuan agar siswa bisa menempatkan dirinya dalam program studi akademik dan lingkungan kegiatan non-akademik yang menunjang perkembangannya, serta semakin merealisasikan rencana masa depan. Selain itu, layanan ini juga bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, misalkan teman-teman ingin melanjutkan studi lanjutan, masih kebingungan nih, apakah mau memilih SMA atau SMK, terus jurusan apa nih kira-kira yang cocok, IPA atau IPS, atau misalkan di SMK nih, apakah harus ke teknik
atau misalkan keperawatan dan lainnya. Selain itu juga misalkan teman-teman siswanya bingung nih, kita mau masuk kemana ya, mau ekstrakurikulernya yang disesuaikan dengan minat dan bakat kita. Apakah kita masuk atau memilih sepak bola misalkan, pramuka kah, paskibra kah, apa sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, BK bisa memberikan layanan penempatan dan penyaluran ini. Yang keempat adalah layanan penguasaan konten, di mana layanan ini merupakan suatu layanan bantuan kepada individu, baik sendiri maupun kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu sesuai kegiatan belajar. Tujuannya agar siswa menguasai aspek konten atau kompetensi tertentu secara integrasi, mengarahkan penilaian dan sikap menguasai cara-cara tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya. Nah, yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini adalah layanan yang dilaksanakan oleh seseorang pembimbing atau konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Tujuan dari layanan ini agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya. Di layanan konseling perorangan ini, teman-teman bisa curhat mengenai permasalahan pribadi kalian. Apakah kalian misalkan pengen cerita mengenai kenapa ya saya itu benar-benar susah untuk bergaul misalkan, atau saya punya masalah dengan teman, atau saya punya permasalahan dengan orang tua, dan ya seperti itu juga kalian bisa komunikasikan dengan guru BK. Selanjutnya ada layanan konsultasi, di mana layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang konsulti yang memungkinkan dirinya memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Nah, bertujuan agar klien atau siswa dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga setidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Misalkan kalian punya permasalahan dengan orang tua, dengan guru, dengan teman. Nih, bagaimana ya caranya kita mengatasi permasalahan tersebut? Atau kalian masih kebingungan, nih IPA atau IPS ya gitu. Nah, sehingga kalian memerlukan layanan konsultasi ini untuk mengetahui atau mendapatkan pemahaman atau memperoleh wawasan yang bisa kalian dapatkan sebagai jawaban-jawaban dari permasalahan kalian. Nah, yang ketujuh, di sini ada layanan mediasi yang merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Layanan ini bertujuan agar tercapainya hubungan positif dan kondusif antara klien atau pihak yang bertikai dan atau bermusuhan. Oke. Nah, di sini ada apabila kalian langsung masuk ke beranda, di sini ada bimbingan dan konseling, layanan BK. Nah, kalian bisa mendapatkan layanan BK di fitur ini. Kalian tinggal klik layanan BK. Nah, nanti akan muncul nih layanan-layanan apa saja yang bisa kalian dapatkan. Ada layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penugasan konten, perorangan, konsultasi, mediasi. Nah, kalian bisa cek di sini. Ini saya contohkan ya. Waktu kemarin belum sempat saya record, tapi ini contohnya. Di sini kita akan melakukan layanan konseling perorangan seperti ini. Nah, misalkan saya mau curhat nih, nanti ketika kalian sudah memasukkan atau mengetik nih ya, kalian mau ngapain atau misalkan mau curhat atau apa, nanti guru BK akan langsung menanggapi percakapan kalian. Jadi nanti kalian bisa cek
udah muncul atau udah dibalas atau belum. Nah, nanti ini balasannya. Jadi kalian bisa seperti layaknya chatting ya, chatting dengan guru BK sekalian. Jadi mau curhat apa aja melalui fitur layanan BK ini ya yang ada di e-learning. Jadi kalian bisa curhat melalui chatting di e-learning ini dengan guru BK kalian. Nah, gimana sih kalau misalkan saya mau chatting tapi saya malu? Nah, kalian bisa menggunakan contoh nih ya, di sini layanan mediasi ya. Nah, ini kita contoh ini aja. Kita kasih contoh yang baru. Nah, ini contohnya ya, saya sudah pernah melakukannya, ini contohnya. Nah, tapi kita akan contohkan yang baru lagi ya untuk kalian. Nah, kita akan masuk ke layanan ini penempatan dan penyaluran misalkan. Nah, di penempatan ke penyaluran ini kan tadi kita udah jelaskan sedikit ya. Jadi kita masih bingung, misalkan saya mau masuk ekskul apa? Salah caps lock. Nah, kita mau bertanya kepada guru BK masalah ekskul apa ya yang cocok buat saya. Assalamualaikum Bu, maaf saya sedang bingung. Saya mau tanya, saya suka A dan bakat saya di B. Kira-kira saya cocoknya ekskul apa ya Bu? Nah, kalau kalian ingin memunculkan nama kalian atau guru BK mengetahui nama kalian, kalian bisa langsung kirim saja percakapan kalian ini. Tapi misal, saya malu saya takut, nanti aja deh. Saya mau ngomong tapi saya takut, belum ada keberanian. Kalian bisa centang di sini anonim, sehingga nanti guru BK-nya akan mendapatkan notif anonim ya, jadi tidak ada nama. Jadi guru BK-nya tidak tahu nih namanya siapa, cuman untuk kelasnya akan tahu. Nah, tapi kalau misalkan kalian biar ibunya tahu deh nama saya siapa, nah jadi bisa kalian langsung kirim saja seperti ini. Nah, setelah itu kita coba reload ya, apakah sudah ada balasan atau belum dari guru BK-nya. Nah, kita klik di sini. Oh, sudah nih. Guru BK-nya udah jawab. Waalaikumsalam. Oh, begitu. Coba kira-kira sekarang apa yang mau kalian lakukan. Nah, jadi kalian boleh balas-balasan chatting dengan guru BK-nya sampai permasalahan kalian misalkan terentaskan atau selesai. Jadi kalian jangan takut untuk mengutarakan permasalahan kalian ke guru bimbingan konseling kalian, karena betul-betul meskipun di e-learning tapi ini private ya, jadi yang tahu hanya kamu dan guru BK-mu juga Tuhan. Jadi hanya di antara kalian berdua juga Tuhan tentunya yang tahu. Nah, sekali lagi, kalau misalkan kalian tidak mau memunculkan nama kalian di sini, kalian bisa klik di sini anonim ya, agar nanti nama kalian tidak muncul. Ini hanya berlaku untuk teman-teman yang memang malu atau masih agak takut gitu untuk mengutarakan isi hatinya terhadap guru BK. Tapi walaupun begitu, tenang aja, pasti karena kita BK Sahabat Siswa akan selalu membantu kalian dimanapun dan kapanpun. So, jangan takut untuk cerita ke guru BK ya. Nah, sekian penjelasan mengenai fitur bimbingan dan konseling di e-learning kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.